Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas I Prodi Gizi angkatan 2023 akan menjelaskan mengenai peran dari insulin, hambatan jaringan darah, dan respon glikemik terhadap karbohidrat. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai insulin transport glukosa. Insulin transport glukosa memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilan glukosa di otot dan jaringan adiposa, terutama setelah makan makanan yang kaya karbohidrat. Terutama kejadian yang melibatkan insulin dan transport glukosa. 4 sangat penting untuk normalisasi kadar glukosa darah dan dengan demikian mencegah hiper. Ketika kadar glukosa darah meningkat setelah makan, insulin dilepaskan oleh sel pankreas ke dalam aliran darah melalui proses eksositosis. Insulin yang bersirkulasi berkaitan dengan reseptor insulin spesifik pada membran sel, otot, dan jaringan adiposa. Pengikatan insulin menyebabkan transport glukosa 4 bertranslokasi ke permukaan sel, di mana ia dapat menghilangkan glukosa dari darah. Pengikatan insulin juga menghasilkan respon seluler penting lainnya. Transport glukosa 4 adalah transporter responsif insulin yang disintesis pada ribosom retikulum endoplasma kasar dan kemudian ditransfer ke aparatus Golgi, di mana transport glukosa 4 dikemas ke dalam vesikel penyimpangan transport glukosa 4 GSPS. Pengikatan insulin ke responternya menyebabkan GSP bertranslokasi ke membran sel. Kunci dari kemampuan insulin untuk mengikat ke tempat reseptor pada membran sel otot rangka, otot jantung, atau sel jaringan adiposa adalah aktivasi fosfatidilinositol kinase dan proses kaskade reaksi yang mengikutinya. Dari efek insulin pada membran sel itu bisa menyebabkan adanya translokasi transporter glukosa 4 ke membran sel. Proses ini meliputi yang pertama itu adanya biosintesis transporter glukosa 4 dan penyimpanannya dalam GSP itu dirangsang, yang menyebabkan kemudian GSP ini diangkut ke membran sel melalui elemen sitoskeleton termasuk mikrotubulus dan aktin. Kemudian terjadi interaksi antara GSP dan membran sel yang dimediasi oleh kompleks tethering, di mana proses selanjutnya yaitu GSP berlabuh dengan membran plasma sebagai persiapan untuk difusi. Kemudian lapisan ganda lipid GSP dan membran plasma itu bersekering dan terjadilah endositosis, di mana transporter glukosa 4 ini menjadi bagian dari membran plasma dan tersedia untuk mengangkut glukosa ke dalam sel. Dengan adanya insulin, siklus transporter glukosa 4 terus-menerus melalui endosom. Kemudian dalam keadaan resisten insulin pada tingkat insulin rendah, transporter glukosa 4 tetap berada di GSP dan keberadaannya di membran sel menjadi berkurang. Menariknya bahwa olahraga itu bisa menyebabkan translokasi serupa dengan transporter glukosa dari GSPS ke membran sel, serta peningkatan ekskresi transporter glukosa 4. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu hambatan jaringan darah, di mana fungsi utama dari hambatan jaringan darah ini adalah untuk melindungi organ vital dari zat-zat berbahaya dalam aliran darah. Nah, hal ini dicapai dengan permeabilitas selektif sel endotel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah.
Meskipun beberapa molekul dapat dengan bebas berdifusi melalui membran sel endotel, namun sebagian besar molekul memerlukan transporter spesifik sehingga memastikan perlindungan tingkat tinggi pada jaringan penerima. Kemudian beberapa jaringan memiliki lapisan sel epitel tambahan sebagai penguat pada hambatan jaringan darah. Sel-sel endotel dan epitel juga membentuk sambungan yang ketat untuk mencegah transport paraseluler atau pergerakan molekul di ruang interstisial antar sel. Contoh umum yaitu hambatan jaringan darah di otak, jaringan darah di retina, jaringan darah di plasenta, dan jaringan darah di testis. Nah, suplai glukosa darah secara terus-menerus ini sangat penting untuk fungsi normal, khususnya di otak dan organ-organ lain dengan hambatan jaringan darah. Nah, sel-sel endotel dan epitel yang membentuk hambatan jaringan darah ini penuh dengan protein transport, terutama transporter glukosa. Ini digunakan untuk memastikan penghantaran glukosa. Dan transporter glukosa 1 tampaknya merupakan isoform utama untuk transporter glukosa lintas penghalang, meskipun transporter glukosa lain mungkin saja terlibat. Pada jaringan yang tidak memiliki hambatan jaringan sel-sel endotel pembuluh darah dapat ditembus secara bebas oleh glukosa. Nah, hal ini memungkinkan glukosa berpindah antara kapiler dan cairan interstisial tanpa memerlukan transporter membran. Konsentrasi glukosa dalam cairan interstisial didorong oleh gradien konsentrasi yang mencapai keseimbangan dengan plasma darah. Salah satu contohnya adalah kulit. Pada pasien dengan diabetes mellitus, di mana glukosa darahnya harus dipantau. Konsentrasi glukosa interstisial kulit memberikan pengganti yang memadai untuk konsentrasi glukosa darah. Fenomena ini juga menjadi dasar bagi perangkat elektronik yang terus-menerus mengukur glukosa interstisial. Perangkat ini memiliki probe kecil yang menembus permukaan kulit dan mengirimkan informasi ke monitor. Nah, perangkat ini juga dapat dikenakan pada kulit selama beberapa hari dan meminimalkan kebutuhan pengambilan sampel darah secara konstan dan fingerstick. Respon glikemik mengacu pada glukosa darah setelah makan makanan yang mengandung karbohidrat. Beberapa makanan peningkatan glukosa darah secara perlahan, sedangkan makanan lain menyebabkan peningkatan yang lebih cepat dan berkepanjangan. Respon glikemik merupakan parameter penting dalam mengendalikan homeostasis glukosa darah, pelepasan insulin, dan obesitas. Kadar glukosa dan insulin yang meningkatkan secara terus-menerus berhubungan dengan obesitas dan perkembangan penyakit kronis. Ukuran kuantitatif respon glikemik yang diterima secara luas adalah indeks glikemik atau GI. Nah, ini memberikan nilai numerik untuk efek glikemik makanan tertentu dan pada awalnya dikembangkan sebagai alat bagi penderita diabetes dalam pemilihan makanan. GI atau indeks glikemik didefinisikan sebagai peningkatan kadar glukosa darah di atas tingkat dasar puasa selama periode 2 jam setelah konsumsi karbohidrat dalam jumlah tertentu, biasanya 50 gram dibandingkan dengan jumlah karbohidrat yang sama. Beberapa penelitian glycemic index menggunakan glukosa sebagai makanan referensi, sementara yang lain menggunakan roti putih. Makanan referensi diberi skor 100. Dalam praktiknya, glycemic index diukur dengan menentukan peningkatan glukosa darah selama 2 jam setelah konsumsi dan memplot nilainya terhadap waktu. Luas di bawah kurva makanan uji dibagi dengan luas di bawah kurva makanan referensi, lalu dikalikan 100. Jika glukosa digunakan sebagai makanan referensi dan diberi glycemic index 100, roti putih mempunyai glycemic index sekitar 71. Bila roti putih digunakan sebagai referensi, beberapa makanan akan memiliki glycemic index lebih besar dari 100. Makanan glycemic index tinggi cepat dicerna dan diserap, menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah dengan cepat. Peningkatan insulin yang cepat terjadi secara paralel, sehingga glukosa dengan cepat dikeluarkan dari darah yang menyebabkan penurunan cepat di bawah tingkat puasa. Sebaliknya, makanan glycemic index rendah menyebabkan kenaikan glukosa darah dan insulin lebih lambat.
dengan penurunan glukosa darah lebih bertahap. Ukuran kuantitasnya terkait beban glikemik menganggap ukuran porsi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap respons glikemik suatu makanan. Glycemic load dihitung dengan membagi glycemic index dengan 100, kemudian dikalikan dengan gram karbohidrat. Glycemic index dan glycemic load suatu makanan bisa sangat berbeda. Misalnya, karbohidrat dalam wortel memiliki skor glycemic index tinggi, namun glycemic load untuk wortel rendah karena setengah cangkir wortel hanya mengandung 6,13 gram karbohidrat. Semakin tinggi glycemic load, semakin besar perkiraan peningkatan glukosa darah dan efek insulinogenik makanan. Glycemic index dan glycemic load suatu makanan bisa sangat berbeda. Misalnya, karbohidrat dalam wortel memiliki skor glycemic index tinggi, namun glycemic load untuk wortel rendah karena setengah cangkir wortel hanya mengandung 6,13 gram karbohidrat. Semakin tinggi glycemic load, semakin besar perkiraan peningkatan glukosa darah dan efek insulinogenik makanan. Jadi banyak tabel yang diterbitkan yang memberikan GI untuk makanan yang berbeda. Jadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan variasi ini antara lain yaitu jumlah karbohidrat dalam makanan serta komposisi makanan terutama pada protein, serat, dan lemak. Jadi komposisi sebelumnya yaitu tingkat aktivitas fisik, subjek, pilihan makanan, referensi, kecepatan dan tingkat pencernaan, dan toleransi glukosa subjek. Jadi variasi yang diamati dapat mencerminkan perbedaan diantaranya yaitu sampel makanan yang sama karena faktor-faktor seperti bentuk makanan, kematangan, lokasi pertumbuhan, serta variasi. Jadi meskipun memiliki keterbatasan, konsep glycemic index per glycemic load telah disebut secara luas sebagai alat untuk mengidentifikasi makanan yang berhubungan dengan penyakit kronis dan obesitas. Jadi literatur ini menunjukkan bahwa semakin lama dan semakin tinggi peningkatan glukosa darah dan insulin, maka semakin besar risiko terjadinya penyakit kronis dan obesitas. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan glycemic index per glycemic load yang berguna untuk mengelola berat badan, diabetes, dan penyakit kardiovaskular serta kanker tertentu. Jadi sebaliknya penelitian ini tidak menunjukkan bahwa hubungan antara glycemic index per glycemic load dan ukuran fisiologis risiko fisik penyakit menunjukkan bahwa komponen makanan lain seperti serat atau biji-bijian merupakan prediktor yang lebih baik terhadap hasil kesehatan. Jadi kesimpulannya yaitu insulin memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh manusia. Salah satunya yaitu dalam proses metabolisme karbohidrat, yaitu dalam pengambilan glukosa di otot dan jaringan adiposa, terutama setelah makan makanan yang kaya karbohidrat. Jadi setelah makan, insulin akan dilepas oleh pankreas untuk terlibat dalam proses normalisasi kadar glukosa dalam darah. Jadi fungsi utama dari hambatan jaringan darah adalah untuk melindungi organ vital zat berbahaya dalam aliran tubuh. Jadi respon glikemik mengacu pada perubahan glukosa darah setelah makan makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi respon glikemik merupakan parameter penting dalam mengendalikan homeostatis glukosa darah, jadi pelepasan insulin dan obesitas. Itulah tadi penjelasan materi mengenai peran insulin, bagaimana
peran dari hambatan jaringan darah, serta respon glikemik terhadap karbohidrat. Semoga apa yang kami jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.